Jadi pertanyaanku itu timbul pada waktu aku baca si Yakub ini pada waktu pergi meninggalkan orang tuanya ke rumah Laban. Ya. Terus di sana Yakub memulai kehidupannya yang lumayan keras menurutku. Terus di Kejadian 31 ayat 42 dan di Kejadian 32 ayat 9 di situ Yakub ada 2 kali berdoa menyebut Allah kakekku Abraham dan Allah yang ditakuti dan dihormati oleh Ishak. Begitu juga yang Kejadian 32 ayat 9 juga disebutnya begitu. Nah, pertanyaanku itu timbul, kenapa kok dia tidak menyebut Allahku gitu ya, Allah yang kusembah, Allah yang kuhormati, Allah yang kutakuti, tapi ada semacam ketakutan gitu, ketakutan untuk Yakub. Jadi ketidakpercayaan diri untuk Yakub menyebut bahwa Allahnya kakeknya, Allahnya nenek moyangnya, Allah Abraham dan Allah papanya itu Allahnya juga gitu. Seperti semacam ada ketakutan gitu. Itu yang jadi titik poin pertanyaanku sama Tuhan dari kemarin sih sebenarnya pas baca. Kenapa ya Tuhan ya? Kenapa kok Yakub gak berani sebut dirimu tuh Allahnya gitu? Ada apa? Nah, pagi tadi pas aku doa, setelah selesai hampir selesai doa deh, aku berdiam diri, terus aku tanya sama Tuhan, Tuhan mau kasih aku pewahyuan apa hari ini? Tuhan mau kasih pelajaran aku apa hari ini? Terus Roh Kudus ingatkan aku sama pertanyaanku yang tadi malam, ya ini yang tentang Yakub ini. Terus aku tanya, oke, kalau gitu aku bakalan dikasih tahu ya Tuhan jawabannya apa. Aku diam diri sebentar. Terus habis itu Tuhan kasih jawaban begini, pengertian begini. Kamu tahu yang kisahnya Yakub pada waktu dia menipu Esau mengenai sop merah yang dia kasih di Kejadian 27 ayat 36. Di situ kan si Esau menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkuk sop aja yang diberikan oleh Yakub. Nah, di situ kan si Esau sampai bilang gini, bukankah tepat namanya Yakub? Ini peristiwa setelah Yakub menipu Ishak sehingga Yakub yang dapat berkat bukan Esau gitu ya. Nah, Esau marah sehingga mengeluarkan kata-kata ini. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Kalau baca di FAYH, firman Allah yang hidup, perenggut. Jadi arti kata Yakub itu perenggut. Pengertiannya Yakub itu adalah seorang penipu. Itu arti nama Yakub, penipu gitu ya. Tuhan bilang, kamu bayangin ya Fer, seseorang mengemban nama yang dalam tanda petik sangat buruk, artinya penipu, itu dia bawa selama dia hidup. Jadi kalau orang manggil dia, Yakub gitu, berarti orang manggil dia, penipu. Ya, kau bayangin apa yang Yakub rasakan. Apalagi beneran dia menipu gitu kan ya. Menipu orang tua, menipu papanya, menipu saudaranya gitu. Dan dia lari dari rumah orang tuanya, dia ketakutan, takut dibunuh sama Esau, dia lari dengan kondisi yang sangat ketakutan. Kondisi perasaan bersalah ia ada, ketakutan, takut dibunuh ia ada, semuanya
ada. Jadi Tuhan bilang kondisi Yakub pada waktu dia lari dan dia tinggal di rumah pamannya itu dalam kondisi yang 0 point gitu. Dia kehilangan identitasnya sama sekali. Nah, Tuhan mau bilang ini, it is about identity. Ini tentang identitas kita yang sebenarnya. Yakub kehilangan identitas dirinya ketika setelah dia menipu dan dia lari dan dia tinggal di tempatnya Laban. Nah, sepanjang dia hidup di tempatnya Laban, dia dipenuhi dengan identitas diri bahwa dia adalah seorang penipu dan pembohong. Itu semakin membuat dia merasa dia bukan siapa-siapa. Jadi aku orang yang gak layak. Sehingga dia ditipu sama Laban berkali-kali. Kan kita ada baca di pasal berapa itu. Dia ada 10 kali kan. Dia sampai bilang kan. Dia ada 10 kali ditipu sama Laban. Dan itu dia terima. Kondisi dia ditipu sama pamannya itu dia terima. Aku rasa pada saat dia menerima perlakuan tidak adil itu, dia dalam kondisi yang iya sih, memang aku kan seorang yang gak layak, seorang penipu, ya pantaslah aku ditipu. Kayak gitu. Dalam kondisi identitas diri yang benar-benar buruk gitu. Sehingga dia gak mampu dengan identitasnya yang buruk, dia menyadari bahwa dia merasa bahwa aku ini bersalah, aku ini berdosa, aku ini penipu. Karena itu terus-menerus yang dia dengar, nama itu. Bahkan istri-istrinya pun memanggil mungkin dengan nama itu. Pamannya juga memanggil dengan nama itu. Sehingga terus-menerus terekam dalam pikirannya. Sehingga dia rasa dia pribadi yang gak layak untuk menyebut Allah yang disembah oleh nenek moyangnya dan papanya adalah Allahnya juga. Jadi dia merasa tidak layak, gak berhak, gak mampu, gak yakin. Sehingga muncul ketidakyakinannya bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyangnya itu layak untuk menjadi Allah dia juga. Jadi di sini timbul belas kasihan. Tuhan ngomong, kasihan kan Fer, orang-orang yang seperti itu banyak. Jadi mereka membawa identitas diri yang salah, yang buruk, sehingga mereka tidak tahu, tidak sanggup menyadari bahwa kasih Allah itu sebenarnya besar buat mereka. Dan itu ditanggung sepanjang hidup. Gitu. Nah, puji Tuhan di Kejadian 30 ayat 32 bagian-bagian akhir itu Yakub kembali bertemu. Jadi malah sekarang dia bergulat dengan Tuhan. Di sini Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya. Disitulah Tuhan mengubah identitasnya Yakub. Tuhan perlu melakukan ini supaya mengubah seluruh kehidupan Yakub. Yakub bergulat dengan Tuhan dan dia menang. Setelah dia menang, dia bergulat dengan Tuhan. Setelah dia menang, baru Tuhan bilang bahwa sekarang karena kamu sudah bergulat, kamu sudah bergumul dengan Tuhan, kamu namamu bukan lagi Yakub, artinya kamu bukan penipu. Ya, namamu adalah Israel. Israel itu kalau di firman Allah yang hidup artinya pahlawan Allah. Pahlawan, bayangkan berapa puluh derajat perbedaannya
180 berarti kan, kalau 360 balik lagi 180 derajat. Dari seorang penipu berubah menjadi seorang pahlawan. Identitas yang diubahkan banget sama Tuhan. Dari seorang penipu sehingga diubahkan Tuhan identitasnya menjadi seorang pahlawan. Ya, itu benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau tunjukin kalau kamu tuh bukan penipu. Kamu adalah pahlawanku. Gitu. Kamu Israel, kamu bukan lagi Yakub. Nah, ini yang Tuhan mau kita bagikan buat wanita-wanita. Pikirku mungkin banyak juga masih ada wanita di Aba LF gitu ya, yang kehilangan identitas diri yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan kita disediakan fasilitas untuk baca Alkitab sama-sama. Mungkin dari ini kita jadinya bisa berbagi bersama gitu ya. Tuhan juga kasih pewahyuan bahwa setiap kita para wanita yang saat ini sedang membaca surat cintanya, Tuhan mau supaya identitas kita itu diubahkan. Tuhan mau setiap wanita yang ada di Aba LF menyadari bahwa kita adalah putra-putrinya, kita adalah putri kesayangannya, kita adalah anak-anak raja, kita seperti yang Dia ciptakan semula. Kita sempurna, kita dicintai, kita disayang. Jadi itu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap wanita, sehingga kita akan sanggup bilang seperti Yakub bilang di Kejadian 33 ayat 20. Yakub mendirikan mezbah yang namanya El Elohe Israel, yang artinya, jadi nama mezbah itu yang dibuat oleh Yakub adalah Allah Israel. Luar biasa kan? Yakub sudah mampu menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh kakeknya dan ayahnya itu juga Allahnya. Tapi dia sudah tidak menyebut Allah Yakub. Dia menyebutnya dengan namanya yang sebenarnya, identitasnya yang sudah diubahkan Tuhan, yaitu Israel. Jadi dia mendirikan mezbah itu dan menamai mezbah itu adalah Allah Israel. Nah, disinilah Yakub sudah berani menyatakan, sebab identitasnya sudah dibenarkan, sudah diperbaharui. Dia sudah tahu siapa dia yang sebenarnya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi di doa itu tadi pagi Tuhan ngomong begini, orang hanya bisa mengasihiku jika dia menyadari aku mengasihinya. Jelas sekali Tuhan ngomong pagi tadi sama aku. Jadi kamu Vera, kalau kamu memiliki kerinduan untuk mengasihiku lebih lagi, maka milikilah kesadaran bahwa aku mengasihimu besar, sangat besar. Maka kamu Vera akan bisa mengasihiku lebih besar, lebih lagi. Semakin kamu menyadari bahwa Allah yang kamu sembah itu mengasihimu, bahwa Bapa mengasihimu, maka kamu akan semakin bisa mengasihi Bapa. Gitu. Pengajaran ini kita sama-sama tahu ya, kita dapat dari Pak Andreas kan, bahwa kita cuma memantulkan kasih Bapa aja. Makanya benar pujian itu bilang, kasih Tuhan memulihkan,
Kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Jadi identitas diri itu berhubungan dengan kasih Bapa. Identitas diri berhubungan sekali dengan pemulihan kasih Bapa. Itu jadi linknya di sana. Ketika seseorang menyadari bahwa dia dikasihi Allah, maka di situ identitas dirinya dibenarkan dan dia bisa mengasihi Allah. Oke, demikian yang aku dapat.